Jadi mesti dipahami ini dulu. Ini berdasarkan berdasarkan Kementerian Pertanian. Jadi pupuk dibagi 3 klasifikasi, yaitu pupuk kimia, pupuk hayati, dan pupuk organik. Jadi kalau perbedaannya mungkin kita lebih bahas ke yang organik dan ke hayati. Kalau pupuk kimia, kita sudah mengerti sama sekali itu bahan dasarnya adalah bahan dasar kimia sintetis atau kimia buatan dari pabrik. Sama untuk yang hayati ataupun yang organik sama, kandungannya kimia, ada kandungan kimianya juga. Cuman bedanya kalau yang kimia itu ya kimianya kimia pabrikan atau kimia sintetis. Sedangkan untuk yang organik dan hayati, unsur kimianya adalah unsur kimia alami. Jadi satu itu. Perbedaannya adalah kalau kita bicara hayati, kita bicara tentang makhluk hidupnya ataupun dengan bakteri, mikroba, fungi. Nah, itu yang lebih ditonjolkan. Jadi kalau pupuk hayati yang ditonjolkan dulu itu kandungan yang mikrobanya atau bakterinya atau makhluk hidupnya atau funginya. Unsur yang lainnya adalah tidak wajib untuk disebutkan atau dituliskan di produknya. Kalau kita produk yang berbasis pupuk hayati. Untuk produk yang berbasis pupuk organik, itu yang lebih ditonjolkan adalah kandungan unsur haranya. Jadi kandungan N-nya organiknya berapa, P organiknya berapa, K organiknya berapa. Baru selebihnya mereka akan mencantumkan unsur-unsur lain yang terkandung di dalam kandungan pupuk mereka. Misalkan mereka ada kandungan bakteri tambahan lagi berapa jenis, atau mereka nggak masukkan kandungan hormonnya, ataupun nggak masukkan kandungan funginya. Jadi itu dulu yang kita pahami bahwa ada 3 jenis pupuk berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Pertanian. Jadi kalau kami, izin edar kami dari PT Biokonversi Indonesia bahwa pupuk kami adalah pupuk hayati. Mungkin kalau untuk masalah proses pembuatan atau segala macamnya, Bapak bisa lihat atau bisa share nanti lihat di YouTube ataupun dari produk knowledge ataupun dari company profile yang ada. Jadi itu yang tentang pupuk kandungannya. Jadi kalau ya, jadi pupuk kita itu masuknya di klasifikasi hayati. Jadi proses pembuatan pupuk kitanya pun beda dengan teman-teman ataupun perusahaan-perusahaan lain memproduksi pupuk sejenis dengan pupuk Biokonversi Indonesia. Jadi kalau kami memakai agen biologi yaitu Black Soldier Fly sebagai agen untuk mengurai bahan-bahan organik. Selanjutnya kami proses, kami punya teknologi spesifik supaya bisa menumbuhkan atau menghidupkan bakteri dan fungi di pupuk Biokonversi Indonesia. Jadi kalau usahakan ke teman-teman lain yang menjual produk juga, kalau bisa jangan disebut kompetitor. Itu sama-sama teman juga, tapi walaupun kita berkompetisi dalam menjual produk ya, tapi tetap kita mesti di lapangan ya kalau saya salahnya mesti tetaplah bersahabat dengan teman-teman SPB atau SPG dari produk lainnya. Nanti kan pembuktiannya dari hasil pemakaiannya, kalau memang hasil kita lebih bagus dari mereka, akan dibeli oleh petani. Ya, jadi itu untuk kandungannya ya, Mbak Ami sama teman-teman yang lain. 3 itu dulu, pertama perbedaannya dulu itu. Jadi kalau kita memang di biokonversi, kalau orang tanya kelebihannya apa? Kalau kami di 1 botol ini kami ada 4 unsur.
unsur yang pertama itu unsur hayatinya, kita ada kandungan bakteri Aspergillus, Acetobacter, Pseudomonas, Bacillus, Lactobacillus, dan yang lain-lainnya. Kita ada kandungan funginya juga, yaitu Trichoderma. Itu sebagai agen hayatinya. Kita juga ada kandungan sebenarnya kayak kandungan ZPT atau zat pengatur tumbuh atau hormon auksin, giberellin, dan sitokinin sebenarnya nggak wajib. Cuman karena kami pengen petani dapat satu kali mupuk itu sudah dapat semua unsur yang dibutuhkan tanaman. Karena biasanya ada teman-teman produsen lain yang dipecah-pecah. Mereka jual agen hayatinya, nanti mereka jual lagi unsur haranya, mereka jual lagi zat pengatur tumbuhnya atau hormonnya yang terpisah. Kalau kami pengen di satu produk itu bisa ada 4 unsur, jadi petani sekali pakai bisa tidak mesti 2 kali atau 4 kali aplikasi dengan berbagai macam jenis pupuk. Jadi kita ada kandungan agen hayatinya, ada kandungan zat pengatur tumbuhnya, dan terakhir kita ada kandungan juga unsur hara makro mikronya, ada unsur kandungan N, PK, dan kandungan mikronya seperti Fe, Seng, Mg, Si, itu kita ada. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa dilengkapi dengan hasil-hasil uji lab ya, Mas Adi ya, sebagai bahan pegangan di lapangan juga. Ya. Itu kandungan kita, jadi di dalam satu botol ada 3 kandungan sekaligus. Karena sekali lagi kalau hormon PJPT itu sebenarnya bukan pupuk, mereka sebenarnya masuk klasifikasi sendiri, yaitu hormon pertumbuhan. Jadi kalau di istilahnya kalau ini bonusnya lah dari kami, dalam satu botol itu ada 3 kandungan langsung supaya petani lebih simple, lebih murah, dan kedua hasilnya lebih baik. Jadi kalau di pupuk kami cara aplikasinya seperti yang dijelaskan Mas Yasi, yaitu disemprotkan pada bagian daun, batang, dan tanah sekitar perakaran. Jadi kalau orang tanya, kok kenapa mesti disemprotkan ke tiga-tiganya atau mesti disemprotkan ke tanah? Jadi fungsinya dari pupuk kami ya, fungsi agen hayati ini, fungsi bakteri ini sebagai fungsi jangka panjang. Karena dia yang nanti akan merombak bahan-bahan organik ataupun bahan-bahan yang di dalam tanah, supaya bisa dikonsumsi langsung oleh akar. Yang kedua, jangka pendeknya itu unsur hormon dan unsur makro mikronya. Jadi itu yang langsung diserap tanaman untuk sebagai proses pertumbuhan langsung. Jadi untuk jangka panjangnya mikroba ini semakin banyak atau bakteri ini semakin banyak di dalam tanah, otomatis ke depannya tanah akan menjadi lebih subur. Dan fungsi-fungsi agen hayati yang lainnya juga sebagai memperkuat imun. Contohnya Trichoderma itu sebagai salah satu, dia itu fungi atau jamur sebenarnya. Trichoderma itu dia fungsinya untuk menahan atau menekan laju pertumbuhan jamur-jamur jahat atau jamur-jamur lain yang bisa tumbuh di musim penghujan atau di posisi yang lembab. Itu fungsinya dari jamur Trichoderma. Jadi itu jangka pendek, kita ada kandungan jangka pendeknya, ada kandungan jangka panjangnya. Kalau pupuk kimia kan memang didesain hanya untuk jangka pendek. Jadi langsung ditebar, besok ada kebukti langsung hijau tanamannya, tapi mesti rutin dikirimnya, ditebarnya juga. Tapi jangka panjangnya kandungan unsur yang baik di dalam tanah lama-lama berkurang dan tanah menjadi rusak. Jadi itu dari sisi kandungan. Mungkin fungsi-fungsi dari NPK atau gimana mungkin nanti bisa di-share juga oleh Mas Yasi berupa notebook, catatan kecil untuk pengertian awal. Kalaupun sebenarnya kalau mau searching sendiri di Google bisa, fungsi rhizobium itu apa sih? Fungsi kandungan nitrogen itu apa? Fungsi boron itu apa? Sebenarnya ada. Tinggal dibaca, dipelajari. Jadi cara aplikasinya seperti itu. Kalau untuk melon semangka, dari pertanyaan Pak Nasir, sebenarnya kalau di brosur masuknya jatuhnya di buah-buahan.
Memang di brosur itu hanya globalnya, tetapi kami juga punya dosis aplikasi untuk tanaman khusus per tanamannya. Mungkin nanti akan dibagikan ke teman-teman. Intinya selama kita di batang itu yang dominan tanaman apa, itu yang akan kita usahakan dosisnya untuk rekomendasi khusus untuk di batang. Jadi kalau ditanya bagus atau enggaknya, kita sebagai penjual ataupun sebagai pelaku penjual di lapangan atau mempromosikan, harusnya kita bisa bilang hasilnya bagus. Walaupun ujung-ujungnya petani akan minta demplot atau minta diuji. Tapi saya boleh pesan, usahakan setiap kita jalan, kalau tanya hasilnya bagus nggak, ininya bagus. Karena sebelum ini kami sudah uji coba di beberapa daerah, tapi memang nggak semua daerah bisa langsung terima, karena produk kita memang masih produk baru ya di batang. Tapi usahakan kita yakinkan petani bahwa produk ini adalah produk bagus, walaupun ujung-ujungnya petani akan minta demplot. Syukur-syukur petani langsung mau beli. Itu tinggal trik di lapangan, cara menjualnya mungkin nanti bisa share atau bisa diskusi lebih lanjut dengan Mas Adi, ataupun mulai mau share ke saya secara japri juga bisa. Jadi itu untuk kandungan, garis besarnya kandungan kita ya. Jadi intinya kalau orang tanya bedanya dengan pupuk lain ya, kalau pupuk kami ya kandungannya seperti ini. Kami ada kandungan bakterinya atau agen hayatinya, yaitu yang seperti di botol ada Acinetobacter, Rhizophyllum, Pseudomonas, dan lain-lainnya. Serta kami ada kandungan fungi yang baiknya atau fungi yang bagus buat tanaman atau untuk tanah, yaitu Trichoderma. Dan kita ada agen dari zat pengatur tumbuhnya, yaitu hormon auksin, gibberellin, dan sitokinin. Dan kita lagi ada unsur hara makro-mikronya juga. Jadi sebenarnya di dalam satu botol ini kita sudah lengkap unsur untuk tanaman tumbuh dan berproduksi, dan untuk kelangsungan kesehatan atau kesuburan tanah. Jadi usahakan, karena kita pupuk hayati, usahakan tonjolkan dulu bahwa kita adalah produk hayati. Jadi kita tonjolkan kandungan bakterinya dulu. Jadi kandungan bakteri yang kami daftarkan di Permentan yaitu sebenarnya hanya 3. Di Permentan itu hanya 3 unsur kandungan cukup untuk lolos izin edar ataupun bisa beredar di masyarakat. Tapi di situ kami cantumkan 5, walaupun sebenarnya kandungan bakteri kami lebih banyak dari yang kami cantumkan. Jadi yang di brosur ataupun di botol itu hanya itu yang standar aja yang kami cantumkan. Jadi seperti itu. Mungkin garis besarnya seperti ini. Kandungan, fungsinya atau apanya mungkin bisa nanti di-share dalam satu buku, ataupun tentang pabrik mungkin bisa lihat YouTube-nya ataupun baca company profile-nya. Kalau lihat YouTube-nya bisa diklik PT Biokonversi Indonesia, di situ ada prosesnya, ada videonya lengkap, dan ada beberapa testimoni dari teman-teman di daerah lain juga. Mungkin itu bisa jadi pegangan dari teman-teman pemasaran di lapangan ya. Mungkin ada punya waktu senggang, lebih banyak buka-buka, lebih banyak dikit baca ataupun lihat video, karena petani biasanya lebih suka lihat video Pak ya. Dibanding ini kan mungkin kayak masalah minta demplot itu udah wajar petani Pak. Karena kalau di Sulawesi bahasanya petani tuh otaknya di mata, dalam tanda kutip. Jadi apa yang dia lihat itu yang bagus, ya itu yang mereka bilang bagus. Mereka nggak terlalu, memang sebenarnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu sibuk oleh unsur-unsur atau kandungannya. Tapi sebagai kita tenaga pemasar ataupun sebagai tim lapangan, ya kita wajib juga memberi pengetahuan ke petani fungsi atau unsur-unsur kegunaan dari yang produk yang kita tawarkan.
Jadi kurang lebih garis besar seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi ataupun kurang jelas, bisa monggo Bapak-Bapak dan Ibu. Kami kembalikan dulu ke Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Hasir. Mungkin tambahan